Ada pertanyaan seperti ini, Bang, tolong share cara efektif untuk belajar produk knowledge. Jadi ketika kita sudah menentukan komoditas yang akan kita ekspor, biasanya tahap selanjutnya adalah belajar produk knowledge atau mempelajari produk knowledge ya, seperti itu. Caranya yang efektif seperti apa sih gitu ya? Apakah kita langsung datang ke supplier terus belajar sepenuhnya di sana ataukah seperti apa? Jadi gini teman-teman, faktanya adalah si supplier itu juga punya kesibukan sendiri. Jadi kalau kita sepenuhnya menggantungkan diri untuk belajar produk knowledge dari dia, kayaknya jadi sesuatu yang mungkin saja gitu ya, tapi nggak enak aja gitu karena dia punya kesibukan lain. Yang efektif adalah teman-teman sebelum datang ke supplier harus sudah belajar dulu, harus sudah riset dulu mengenai produk tersebut. Belajarnya di mana aja, mulai dari tanya ke teman, dari media sosial, dari internet, dari artikel-artikel tentang produk tersebut, itu sudah harus belajar dulu, bahkan mungkin sampai matang ya, atau enggak sampai matang pun ya garis besarnya lah sudah paham gitu. Jadi ketika datang ke supplier itu kita cuma tinggal memastikan aja hal-hal yang lain yang lebih penting. Itu sih teman-teman ya. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah riset secara mandiri tentang produk itu, belajar secara mandiri tentang produk itu dari Google, dari artikel ya, baca artikel, atau dari buku, terus juga ada dari YouTube gitu ya. Seperti itu teman-teman harus sudah tahu gambaran dari produk tersebut. Nah, berikutnya setelah teman-teman belajar mandiri di rumah untuk memahami produk tersebut, baru teman-teman bisa tuh berkunjung ke pabriknya supplier atau tempat produksinya supplier untuk validasi, untuk ngomongin hal-hal yang penting. Ngomongin hal penting itu apa sih? Sebetulnya yang harus kita gali dari supplier itu cuma beberapa poin aja. Kalau kita sudah paham tentang produknya, kita sudah belajar mandiri itu ya, sudah riset dan lain sebagainya. Itu yang pertama adalah quantity per bulan atau kapasitas produksinya per bulan tuh berapa Pak gitu ya. Itu aja tuh. Terus yang lainnya adalah spek ya, spesifikasi seperti apa, itu untuk memastikan gitu. Walaupun kita misalkan sudah ada datanya apakah sesuai dengan ini atau gimana, itu perlu dikonfirmasi. Terus juga selanjutnya adalah sertifikasi. Sertifikasi ya tanya aja sertifikasi yang dimiliki di perusahaan itu apa aja, atau mungkin kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah riset perusahaan ini, ya tinggal konfirmasi aja gitu, maksudnya ini bener gak ada ini Pak gitu, sertifikasi ini, atau expiry-nya kapan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah term pembayaran atau sistem pembayarannya tuh mau seperti apa, apakah down payment dulu, DP berapa persen dulu, atau full payment, atau bisa mundur gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ketika kita datang ke supplier. Jadi jangan mengandalkan semua produk knowledge yang tentang produk itu datangnya dari supplier gitu. Itu mungkin bisa aja ya, ada beberapa supplier yang nggak masalah, tapi kebanyakan supplier karena mungkin mereka punya kesibukan masing-masing, jadinya sebetulnya agak repot sih kalau harus sepenuhnya mengandalkan produk knowledge itu dari supplier gitu. Jadi teman-teman, alangkah lebih baiknya sebelum kita datang ke tempat supplier, ke tempat produksinya, ke pabriknya, lebih baik teman-teman belajar dulu tentang produk itu gitu ya, dari apapun sumbernya, baru kemudian bisa visit ke tempatnya si supplier untuk memastikan hal-hal tadi. Yang pertama kemampuan produksi atau quantity, terus spek, terus sertifikasi, dan term pembayaran. Cara pembayarannya tuh seperti apa tuh. Terus selanjutnya adalah nggak coba berhenti sampai di situ, terus belajar mengenai produk knowledge-nya gitu ya. Jadi ketika teman-teman sudah belajar mandiri nih sebelum ke supplier, terus visit ke supplier untuk memastikan, dan teman-teman nggak cukup sampai di situ, perlu juga konsistensi untuk terus belajar mengenai produknya. Yaitu banyak orang yang bilang bahwa ada yang namanya hukum 10.000 jam. Jadi kita bisa dikatakan expert ketika kita sudah melewati 10.000 jam menekuni hal tersebut gitu. Jadi menurut saya ya teruslah belajar kalau memang mau fokusnya di produk itu gitu ya. Teruslah belajar, walaupun kita sudah tanya ke supplier, teruslah belajar itu tentang produk tersebut. Atau mungkin suatu saat teman-teman bisa bikin pabrik sendiri gitu ya, kalau memang sudah betul-betul paham tentang produknya. Jadi terus belajar tentang produk knowledge-nya, atau belajar tentang tata cara ekspornya dan lain sebagainya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Yang pertama tadi
belajar secara mandiri dulu, kemudian visit ke supplier untuk tanya hal-hal penting aja gitu ya. Baru yang selanjutnya adalah terus pelajari tentang produk knowledge ya. Dari situ teman-teman akan menjadi ahli di produk itu gitu. Baru setelah teman-teman bisa dikatakan jadi ahli atau paham betul, akan lebih mudah ketika menjual nanti ke bayarnya, akan mudah menjelaskannya gitu. Karena buyer biasanya akan lebih percaya sama orang yang memang betul-betul praktisi di bidang tersebut gitu, yang benar-benar paham gitu, karena tak paham resiko, paham yang lain-lainnya. Seperti itulah cara efektif untuk memahami atau belajar produk knowledge ya teman-teman. Itu gambarannya. Kalau ada pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe ya bagi yang belum subscribe. Terus juga share juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar ekspor juga. Semoga ada gambaran dari video-video petani ekspor dan ada manfaat, sedikit manfaat gitu ya. Ya, walaupun serinya hal-hal ringan, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih buat teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.